Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hadirin rahimakumullah, di antara sekian banyak tanda-tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada aturan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keimanannya dipertanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah dikatakan seseorang di antara kamu sekalian beriman dengan sesungguhnya kecuali seluruh keinginannya disesuaikan dengan aturan yang dibawa olehku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda keimanan itu adalah ketaatan. Kalau dia beriman, berarti persepsi hidupnya harus disesuaikan dengan aturan Allah. Pola pikirnya juga harus disesuaikan dengan aturan Allah. Cara bisnisnya juga harus disesuaikan dengan aturan Allah. Berpolitiknya juga harus disesuaikan dengan aturan Allah. Seluruh kehidupannya harus disesuaikan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena tanda keimanan seseorang itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanda kekufuran seseorang itu adalah penolakan terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan penolakan terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan bahwa iblis itu termasuk makhluk yang kufur. Wa kana minal kafirin, Allah berfirman seperti itu. Iblis itu minal kafirin, termasuk golongan makhluk yang dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah iblis tidak percaya akan adanya Allah? Percaya. Bahkan iblis itu ma'rifat akan adanya Allah, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk makhluk yang kafir kepada Allah. Kenapa? Karena iblis itu aba, menolak kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolak inilah inti kekufuran seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan seseorang itu kafir dan mukmin itu sholatnya. Jadi kalau seseorang menolak akan perintah sholat, dia ingkar akan kewajiban sholat, itu dikatakan mu'min, dikatakan kafir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat itu merupakan salah satu tanda ketaatan seseorang yang maha luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah berani meninggalkan sholat, apalagi ingkar terhadap kewajiban sholat, maka hancur agamanya. Doa dinukulli. Kalau sholat ditinggalkan, sholat hancur semua agama dalam hatinya. Tetapi kalau seseorang masih mau melakukan sholat, maka masih ada kesempatan untuk bisa berbuat baik. Kebaikan apapun akan mungkin bisa dilakukan oleh seseorang yang masih mau sholat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan sholat ini sebagai cara diantaranya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun badarus shalah, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang sebuah persoalan besar kepada diri beliau,
persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, umat dan lain-lain sebagainya, maka yang paling utama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat. Para ulama mengatakan sholat mutlak. Jadi sholat 2 rakaat itu adalah cara Rasulullah untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang datang kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, tetapi sholat ini maha berat dilakukan. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Sesungguhnya sholat ini maha berat dilakukan. Makanya kalau kita mendidik anak-anak kita untuk mau sholat, itu kan dari awal. Bukan sekedar anak-anak kita sudah sampai pada usia 7 tahun. Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, idza arafal gulamu yaminahu min shimalihi pamurruhu bisolah. Apabila anak-anak kamu sekalian sudah tahu mana kanan, mana kiri, pamurruhu bisolah, perintahkan mereka untuk melakukan sholat. Dalam hadis lain, udah sampai 7 tahun sunnah diperintahkan sholat. Tapi kalau sudah nyampe usia 10 tahun anak kita diperintahkan untuk sholat tidak mau, itu boleh dipukul. Tapi pukulannya ghairu mubarrihin, yang tidak melukai anak kita. Supaya terbiasa. Karena seseorang bisa melakukan kebaikan itu bukan semata-mata persoalan ilmu, tapi persoalan tamrinat, persoalan dibiasakan, dilatih sejak awal. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Salat itu sesungguhnya maha berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya melihat dalam tafsir di dalam Al-Qur'anil Karim, khusyuk itu pemahamannya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang punya keyakinan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dan akan dipinta pertanggungjawaban terhadap seluruh amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi khusyuk itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara sholat di luar dan di luar sholat. Kita kan sering memahami khusyuk itu di sholat semata-mata. Padahal pemahaman khusyuk itu bukan seperti itu. Khusyuk di dalam sholat dan di luar sholat adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang bisa dikatakan khusyuk kalau perubahan akhlaknya itu berubah setelah sholat. Kalau sebelum sholat pelit, sesudah sholat masih pelit, itu bukan khusyuk. Harus ada perubahan akhlak. Itu namanya khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, kalau seseorang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, disuruh sholat enggak mau sholat, disuruh mengeluarkan zakat padahal sudah nisab tidak mau mengeluarkan zakat, disuruh berjuang tidak mau berjuang, disuruh ini dan itu tidak mau, menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, malah menurut kepada aturan-aturan selain aturan Allah, maka dalam tafsir itu dikatakan dialah orang-orang munafik. Di dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah mengatakan, alam tarau ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Apakah engkau mengira wahai Muhammad, orang-orang yang mengatakan dia beriman terhadap Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada engkau, padahal di lain sisi mereka berkeinginan untuk bertahkim bukan kepada Al-Quran tapi kepada tagut. Itu bukan orang-orang yang beriman tapi orang-orang nifak yang Allah suruh untuk bertahkim, berhukum kepada hukum Allah, tetapi malah bertahkim kepada selain hukum Allah, kepada tagut. Dalam tafsir tagut itu pengertiannya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tagut itu adalah hawa nafsu yang sombong yang menolak perintah Allah. Itu namanya tagut. Kalau Allah memerintahkan sholat kepada kita, kita nggak mau sholat, itu hakikatnya ada tagut dalam diri pribadi kita. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat padahal sudah nisab, kita nggak mau zakat, itu hakikatnya ada tagut di dalam diri pribadi kita. Yang kedua, makna tagut menurut para ulama adalah sesuatu yang mengendalikan di luar Allah dan dia berloyalitas kepada sesuatu itu walaupun harus bertentangan dengan hukum Allah. Itu namanya tagut. Jadi sesuatu yang mengendalikan kita di luar Allah walaupun harus bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Loyalitas bagi orang-orang yang beriman itu hanya satu, hanya kepada Allah, bukan kepada Allah. Tidak loyalitas kepada Allah, loyalitas kepada yang lain, itu tidak bertauhid namanya. Loyalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beriman kepada Allah, maka harus kufur terhadap hukum-hukum di luar Allah. Kalau dia beriman kepada tagut, berarti kufur kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah 256 Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi." Maka barang siapa yang kufur kepada tagut, dia beriman kepada Allah. Jadi kufur dan iman kepada tagut dan kepada Allah itu dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Kalau dia kufur kepada tagut, maka dia harus beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka harus kufur kepada tagut. Itulah pengertian tagut. Jadi kita nggak boleh taat kepada selain Allah. Dalam surat An-Nisa 59 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Kan begitu. Syekh Ali As-Sabuni menafsirkan ayat itu bahwa taat itu ada dua. Yang pertama ada taat mutlak, taat tanpa reserve. Dialah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada selain Allah, apakah itu kepada pemimpin, apakah itu kepada orang tua, apakah itu kepada guru, itu taat muqayyad, taat dengan catatan. Makanya taat kepada Allah dan Rasulnya itu menggunakan kata-kata ati'u. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada selain Allah dan Rasulnya, ati'u itu dihilangkan. Ini sebuah pertanda bahwa ketaatan kepada selain Allah dan kepada selain Rasulnya taat muqayyad, bukan taat mutlak. Kalau taat kepada pemimpin, kita boleh taat kepada pemimpin selama kita diperintahkan pada sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, yang tidak bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus taat kepada perintah kedua orang tua selama perintah kedua orang tua itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak boleh taat walaupun itu kepada orang tua kita, karena ketaatan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, keraguan mungkin ada dalam diri pribadi kita terhadap hukum Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran. Maka ada dua cara untuk menghontal supaya keraguan ini hilang pada diri pribadi kita. Yang pertama, kita harus betul-betul istiqomah dalam kebaikan. Kalau ada keraguan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah. Kalau kita istiqomah dalam ibadah, keraguan itu sedikit demi sedikit akan hilang. Yang kedua, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah secara khusus berdoa kepada Allah untuk menghilangkan keraguan. Allahumma inni a'udzubika minasyaki wa syirki wa nifaki. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keraguan. Itulah barangkali kultum yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.